Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, kita berharap kesehatan mentalitas kita semakin memancarkan cahayanya. Dengan keimanan yang meningkat, kita berharap semoga kesehatan fisik kita semakin kuat menghadapi berbagai macam beban yang dipikul dalam memenuhi kebutuhan kehidupan berumah tangga. Bahagia rasanya dalam kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Saling percaya dan bisa dipercaya. Tenang, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Inilah harapan setiap kita, baik mereka yang akan membangun kehidupan rumah tangga maupun mereka yang sudah menjalaninya bertahun lamanya. Dengan keimanan yang meningkat ini, maka kita akan jadikan sebagai sarana untuk kita menghadapi berbagai macam lika-liku, berbagai macam dinamika romantisme dalam membangun kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah dalam menghadapi celoteh-celoteh bumbu-bumbu cerita untuk menguatkan romantisme itu sendiri sehingga rumah tangga tidak berjalan monoton, tidak terkesan beku dan cepat membosankan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang jangan menceritakan kecantikan teman di hadapan seorang suami. Lazimnya hidup di era modern di mana komunikasi sudah sangat terbuka, era telekomunikasi sudah begitu mewabah di tengah kehidupan masyarakat, bisa dibilang nyaris tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam kehidupan seseorang terkait sisi kehidupan orang di hadapan orang yang lainnya. Dalam era yang semakin terbuka, bisa dibilang orang nyaris tidak punya wilayah-wilayah privasi, wilayah-wilayah pribadi. Tapi sebenarnya tidak demikian dengan Islam. Islam adalah agama yang mutawasit, agama yang pertengahan. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak ke timur juga tidak ke barat. Ia berdiri pada tengah-tengah keseimbangan kehidupan. Ia berada untuk menjaga kelurusan perjalanan hidup seorang insan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Islam dihadirkan dalam kehidupan rumah tangga para pemeluknya agar mereka senantiasa konstan balancing, seimbang dalam mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya, tak terkecuali dalam persoalan-persoalan lisan, persoalan-persoalan ucapan, persoalan-persoalan bumbu romantisme dalam mengungkapkan kisah-kisah, cerita-cerita di hadapan pasangan. Islam telah mengatur adab-adabnya sedemikian rupa. Betapapun era keterbukaan sudah begitu luasnya, namun ada batas-batas di mana kita sebagai pelaku pembawa berita itu tetap harus memakai adab-adab pembicaraan yang baik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik-baik saja. Atau kalau tidak bisa, diam. Kenapa berkata yang baik?
karena setiap kebaikan akan menghantarkan pada kebahagiaan. Ayakunu bisidiq, fa inna sidqa yahdi ilal khair, fa innal khair yahdi ilal jannah. Demikian Nabi menegaskan dalam sabdanya yang lain. Hendaknya kalian menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang senantiasa benar, karena setiap kebenaran akan menghantarkan pada kebaikan. Dan setiap kebaikan akan menghantarkan ke dalam jannah, ke dalam taman-taman kebahagiaan. Dalam membangun kehidupan rumah tangga, inilah adab yang harus memang mestinya ada, dijaga. Di mana setiap ucapan yang kita sampaikan kepada pasangan kita adalah ucapan yang memang bisa dipercaya kevalidannya, bisa dipercaya akan kebenarannya. Ditambah lagi memang dengan sikap dan gaya kita. Orang bilang gestur kita akan terlihat dengan jelas apakah pada saat mengucapkan sebuah kalimat kita mengucapkan fakta-fakta kebenaran ataukah bukan. Oleh karena itu pula, sebagai bumbu pembicaraan dalam kehidupan rumah tangga, mungkin orang boleh juga bersenda gurau dengan pasangannya. Sekali lagi, supaya tidak terkesan monoton. Makanya Rasulullah SAW pun terkadang bercanda. Baik bercanda dengan Aisyah maupun bercanda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dengan Aisyah misalnya, bagian dari bercanda riyadhah beliau SAW, suatu masa ketika mereka masih awal-awal pengantin baru, Rasulullah mengajak Aisyah berlomba. Dalam perlombaan kali ini, karena Aisyah masih muda, tubuhnya masih langsing, maka Rasulullah membiarkan Aisyah menang dalam perlombaan lari. Di hari yang lain, ketika umur sudah mulai bertambah, Rasulullah SAW kembali mengajak Aisyah berlomba. Dalam perlombaan itu Aisyah merasa gembira, tapi sayang, dalam perlombaan lari kali ini Rasulullah yang memenangkan pertandingan lari. Lantas Aisyah protes kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, kenapa sekarang saya kalah? Padahal dulu saya yang mengalahkanmu. Apa kata Nabi? Sambil bercanda, Nabi sebenarnya mengingatkan Aisyah tentang kelebihan berat badannya yang sekarang. Rasulullah SAW menyebutkan kepada Aisyah, ya Aisyah, dulu badanmu masih langsing, tapi coba sekarang, kau lihatlah badanmu, sekarang sudah jauh lebih subur. Rasulullah SAW bercanda dalam kesegaran untuk memberikan peringatan. Bagaimanakah peringatan kepada para wanita supaya mereka tetap bercanda yang segar kepada sang suami? Kita akan simak kisahnya selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Demikian juga Aisyah, dia juga ingin bercanda kepada Rasul SAW. Tapi maaf, suatu masa candaan Aisyah radhiallahu anha di hadapan Rasul SAW dianggap menjadi tidak lucu. Maka Rasulullah pun kemudian menegur sedemikian rupa. Apa bentuk candanya? Yakni pada suatu masa Rasulullah sedang duduk berdua dengan Aisyah. Mereka sedang bercengkrama. Di tengah asyiknya mereka bercengkrama, Aisyah berceloteh begini dan begini, tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Rasulullah bangkit bermaksud untuk membukanya. Tapi kata Aisyah, biarkan aku yang membukanya ya Rasul. Begitu pintu dibuka jegrek, terbuka, ternyata yang datang adalah madunya Aisyah yang bernama Saudah. Saudah datang membawa senampan daging yang di atasnya sudah ditaburi dengan tepung. Aisyah bermaksud bercanda. Candanya adalah Aisyah mengatakan, duhai Saudah, sungguh kau cantik sekali hari ini.
Tiba-tiba Aisyah mengambil tepung, kemudian tepung itu dirauhkan ke muka Saudah, sehingga muka Saudah menjadi belepotan tepung. Melihat adegan ini, Rasulullah SAW langsung bangkit berdiri, dan dengan muka yang merah, Rasulullah menegur Aisyah, "Ya Habibati, la asan. Wahai kekasihku, wahai belahan jiwaku, itu tidak baik. Kau harus minta maaf kepada Saudah." Kata Aisyah, "Maaf, maksudku cuma bercanda dan aku ingin ya Saudah bisa merasa lebih gembira." Tapi kata Rasul SAW, "Candamu yang sekarang sudah melampaui batas." Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah romantisme dalam kehidupan rumah tangga. Ada sisi-sisi di mana kita harus membangun komunikasi yang baik, yang berkembang, yang bervariatif, bahkan bercanda-bercanda, supaya romantika dalam kehidupan rumah tangga terus terjaga, tidak membosankan, tetapi ada adab-adab yang memang harus dijaga batasan-batasannya. Dan salah satu batasan yang memang Rasulullah SAW pesankan kepada kaum wanita, yakni kaum istri, adalah jangan kau ceritakan kecantikan teman wanitamu secara detail kepada suamimu. Ini adalah pesan yang sangat berharga. Kenapa? Karena di balik pesan ini ternyata mengandung makna yang begitu dalam untuk keselamatan kehidupan rumah tangga kita. Ada seorang klien bercerita, beliau seorang dokter yang suaminya kebetulan kerja di Arab Saudi. Setiap berapa bulan sekali beliau akan hadir ke sana, juga untuk kurun waktu yang cukup lama, berbilang bulan. Dan beliau bercerita, kurang apa ya sebenarnya dinamika kehidupan rumah tangga setiap orang. Ada orang yang mengalami problem ekonomi, ada orang yang mengalami problem tentang kesetiaan, ada juga orang yang mengalami problem tentang cintanya kepada pasangannya. Dokter ini bercerita bahwa temannya seorang wanita, sebut saja namanya Polana, bersuami dengan Polan. Polana dan Polan bahkan mereka tinggal bersama di Arab Saudi. Kemudian setelah bertahun-tahun mereka tinggal, bahkan sudah punya anak, suatu hari sang istri bilang kepada sang suami, "Pak, temanku dari tanah air bermaksud untuk silaturahim. Kebetulan dia seorang janda, Pak. Jadi dia akan datang ke sini nanti tidak sendirian, tapi didampingi oleh si ibu." Suaminya hanya terdiam, tidak memberikan jawaban. Karena suaminya sibuk bekerja, pada saat tamunya yang janda dengan ibunya ini datang ke rumahnya, sang suami tidak serta-merta bisa terus menemani, tidak langsung menemui, apalagi menemani. Tapi karena berniat baik, maka sang istri terus membujuk suaminya agar sekali waktu ambillah cuti, sehingga tamunya yang dari tanah air ini bisa ditemui, bahkan bisa ditemani untuk berbelanja. Singkat cerita, sang suami pun kemudian mengambil cuti. Begitu cuti, maka sang suami menemani istri yang juga dalam rangka menemani tamu dari teman istrinya ini bersama dengan sang bundanya, mereka pergi. Mereka ke tempat-tempat rekreasi. Sekali waktu ke mall, sekali waktu ke alam terbuka. Cukup lama memang mereka tinggal di sana, kira-kira 2 pekan. Dan setelah itu, tamu pun merasa gembira. Mereka mencoba untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan pamit kembali ke tanah air. Namun, ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Maksud hati memperkenalkan seorang teman kepada sang suami. Maksud hati mendekatkan hubungan pertemanan supaya meningkat menjadi persaudaraan. Tapi apa yang terjadi? Di luar pengetahuan sang istri, sang suami yang memang biasa sibuk bekerja, meskipun tinggal satu wilayah di Arab Saudi, terkadang memang jarang pulang karena memang tuntutan pekerjaan, ternyata terulang kembali. Namun kali ini pengulangannya berbeda. Sang suami
ternyata ketika tidak pulang ke rumah, bukan serta-merta dia sedang sibuk mengurus pekerjaannya, melainkan ia sedang pulang ke rumah istri keduanya. Dan siapakah istri keduanya? Setelah diselidik, dicari tahu, istri keduanya adalah justru sang bunda dari teman istrinya itu. Alangkah kaget sang istri. Alangkah kaget si Polanah ini. Kenapa? Karena ternyata sang suami jatuh cinta kepada seorang wanita yang usianya jauh lebih tua dibanding dirinya. Maka ternyata tidak berhenti sampai di sini. Diam-diam sang suami yang sebenarnya orangnya pendiam itu ternyata memendam rasa cinta yang jauh lebih dahsyat kepada seorang wanita yang usianya jauh lebih tua dibanding dirinya, sering meninggalkan sang istri. Istrinya bahkan dipersilahkan memilih apakah ia akan tetap hidup bersama suaminya dan tentu saja anaknya ikut tinggal di Arab Saudi, ataukah dia akan tinggal di tanah airnya. Pendek kata, Polanah kemudian terabaikan oleh suaminya. Dia tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kenapa? Karena sang suami lebih tertarik kepada seorang wanita yang jauh lebih tua usianya daripada dirinya, yang kini untungnya diambil sebagai seorang istri. Namun perhatiannya kepada sang istri yang justru memperkenalkannya tidak lagi seperti dulu. Istri ini pun kemudian bersedih dan dia dalam kebingungan yang teramat sangat. Bagaimanakah sebenarnya keadaan seorang wanita muslimah dalam lingkup pergaulannya dengan teman-temannya, kemudian untuk cerita atau tidak ceritanya kepada seorang suami. Kita akan lanjutkan selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan saya di Asmara, dan tema kali ini adalah jangan menceritakan kecantikan teman kepada suami. Pada kisah yang sudah diangkat di atas tadi, memang si Polana ini tidak menceritakan kecantikan wanita lain di hadapan sang suami. Tapi dalamnya laut mudah diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Sang istri bermaksud baik memperkenalkan teman wanitanya, memperkenalkan ibunda dari teman wanitanya. Ternyata di luar dugaannya, setelah rumah tangganya berjalan sekian tahun lamanya di negeri orang, sang suami mungkin lebih cinta kepada wanita yang jauh lebih tua dibanding dirinya. Tentu dengan alasan yang sangat klasik, bisa jadi wanita yang lebih tua usianya dibanding dirinya dan juga diri istrinya itu pasti jauh lebih dewasa, lebih mengayomi. Inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang seorang wanita menceritakan kecantikan teman wanitanya secara detail kepada sang suami. Sebab pertama, dampak dari cerita yang terlalu detail tentang wanita lain yang dilakukan istri di hadapan sang suami justru akan memicu pemikiran-pemikiran yang selama ini sebenarnya tidur dalam benak sang suami. Alam bawah sadar yang semula tidak terfikir tentang siapa, apa, dan bagaimana seorang wanita lain di luar diri istrinya itu justru akan terpantik dan menjadi terbuka. Karena menceritakan secara detail, apalagi dalam kisah ini, membawa wanita lain
dalam kehidupan rumah tangganya untuk kurun waktu yang lama dan sekali lagi di negeri orang, maka kemudian membuat pemikiran-pemikiran lain yang bisa jadi perbandingan-perbandingan sikap antara istrinya dengan wanita lain yang apalagi sekarang ada di sisinya mulai muncul. Maka timbang rasa, timbang pemikiran, timbang cinta, timbang syahwat terus saling berlomba satu dengan yang lain. Sang suami tidak berhenti sampai di situ. Ketika mendengar cerita saja, halusinasi sang suami dengan daya hayalnya yang tinggi, imajinasinya yang luar biasa, dia bisa mengelaborasi tentang sosok wanita yang utuh kecantikannya di hadapan dirinya. Apalagi kali ini wanita itu hadir di hadapannya. Maka gambaran bukan sekedar gambaran, yang ada adalah justru sosok yang di belakang hari menjadi bayang-bayang yang terekam kuat di dalam benak sang suami. Ini yang kemudian melahirkan imajinasi. Dan kita ketahui bersama, kebahagiaan akhirnya tidak berpihak kepada Polanah disebabkan kecerobohannya sendiri membawa wanita lain dalam kehidupan keluarganya di tanah orang untuk rentang waktu yang cukup lama, 2 pekan. Itulah pula kenapa Rasulullah SAW memberikan batasan kepada kita tentang hak bertamu maksimal juga hanya 3 hari. Ini hikmah yang sangat besar. Bertamu 3 hari membuat sang tamu tidak punya kesempatan yang banyak untuk melihat, menelisik, apalagi mengkulik aurat-aurat, kelemahan-kelemahan dalam kehidupan rumah tangga. Maka bayangkan, tamu kali ini yang hadir 2 minggu, lebih dari 3 hari. Maka di hari keempat, seterusnya hari ke-10, sampai hari ke-14, hari ke-15, rumah tangga itu sudah tidak punya aurat. Bahkan kunci-kuncinya sudah dipegang oleh sang tamu. Dan kemudian disitulah mulai terpicu adanya benih-benih yang tentu saja oleh Polanah tidak dikehendakinya. Maka bagaimana sebaiknya? Sebaiknya seorang wanita tetap ketika bercerita tentang wanita lain di hadapan sang suami, tidak menceritakan detail fisiknya, tapi cukup memperkenalkan namanya, sudah selesai. Seperti apa orangnya, hanya sekilas penggambarannya. Selesai. Tidak perlu dengan cerita-cerita yang cukup menarik, apalagi dengan bumbu-bumbu yang begitu bombastis. Tidak perlu juga bercerita tentang perilaku-perilakunya, apalagi tentang kelucuannya, kebaikan-kebaikannya. Tidak perlu. Cukup ceritakan kebaikannya, dia adalah seorang wanita muslimah solehah. Selesai. Tidak perlu detail. Yang kedua, kalaulah harus mengundang teman wanitanya bermain ke rumah, jangan dibiarkan bersama dengan sang suami dalam durasi waktu yang terlalu lama. Mestinya cukup hanya sekilas-sekilas saja. Sebab apa? Kepada ipar saja Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti. Seorang wanita yang punya adik atau kakak perempuan, apalagi masih single, tidak boleh membiarkan suaminya berbincang kepada mereka terlalu lama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan yang dalam bahasa kita, berhati-hatilah terhadap ipar. Karena ipar itu adalah maut bagimu. Tentu saja istrilah yang harus bisa menjadi benteng pertama dan utama. Tidak membuka pintu komunikasi yang terlalu longgar antara suami dengan adik perempuannya atau kakak perempuannya yang masih sendiri. Ini adalah batasan yang mengatur adab-adab sedemikian rupa demi kebahagiaan, keselamatan, kebersamaan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Kalau dalam hal ini wanita, bagi kaum wanita itu sendiri. Ya, seorang suami jangan kemudian disebut seperti istilah sekarang, maaf, kucing garong. Dibilang suaminya seperti kucing garong, tampangnya diam. Tapi kalau ada pepes, matanya lirak-lirik. Kalau ada pepes, pengen ngendusin. Bukan hanya mendusin, pengen membuka apa isinya. Sekali lagi, bisa jadi bukan salah sang suami.
Suami yang baik memang dia pun akan menjaga pandangannya, menjaga hatinya dari wanita lain yang tidak halal baginya. Tetapi hijab yang telah dipasang oleh sang suami sedemikian rupa bisa saja menjadi terkoyak jika sang istri tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu membatasi pembicaraan-pembicaraannya pada saat khususnya pembicaraan yang sangat cair, yakni dalam canda-canda di antara mereka. Ada batasan-batasan yang sedemikian rupa sehingga perbincangan antara suami dan istri sebaiknya adalah perbincangan-perbincangan yang lebih kondusif untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga mereka. Seorang suami istri hendaknya mereka senantiasa lebih fokus dalam urusan-urusan ibadah dan kerumah tanggaan mereka, dan sekalinya berbicara tentang pihak luar, sebaiknya berbicara tentang solusi untuk problem keumatan. Mudah-mudahan lebih menyelamatkan. Sampai di sini apa yang kita perbincangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.